Jadi walaupun memang polisi sudah memberikan kesimpulan, tapi lagi-lagi polisi bilang bahwa ini belum SP3 ya. Jadi ada kemungkinan untuk kasusnya dibuka kembali ketika memang ada bukti baru begitu. Betul. Sekaligus juga masyarakat mempertanyakan begitu ya, apa ada hal lain yang belum terungkap di sini. Terlebih juga ada satu handphone yang masih belum ditemukan sampai dengan sekarang. Itu dia, gitu ya. Kita akan membahas mengenai hal tersebut dengan narasumber yang sudah hadir di studio pagi hari ini. Sudah ada Mas Luki Nur Hadianto, kriminolog Universitas Budi Luhur. Assalamualaikum, selamat pagi Mas Luki. Selamat pagi. Sehat ya. Kemudian juga ada Bang Abimanyu Wahyu Hidayat, pakar IT dan juga telematika. Selamat pagi. Selamat pagi. Sehat ya Bang? Alhamdulillah. Kemudian juga sudah bergabung bersama kami Bapak Susno Duaji, Komjen Purnawirawan Susno Duaji, Kabarreskrim Polri periode 2008 sampai dengan 2009. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Susno. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Rati, Mas Riza. Ya, saya mau ke Pak Susno. Pak Susno, kalau melihat ini kan sebenarnya Polda Metro Jaya walaupun sudah rilis, kemarin juga menjadi sorotan publik begitu ya, tapi belum secara resmi menegaskan bahwa SP3 belum diterbitkan. Berarti meskipun penyelidikan ini sudah disimpulkan tidak ada unsur pidana, tapi dugaan bunuh diri, tapi masih mungkin ya untuk dilanjutkan. Dalam arti nantinya setelah menemukan bukti-bukti baru ataupun kalau ada permintaan dari pihak keluarga. Baik, saya akan menyoroti dari bidang saya, ya, penyelidikan dan penyidikan ya. Pertama, penyelidikan itu tidak ada penghentian gitu. Berjalan terus, nggak ada penghentian penyelidikan, dibuka aja di hukum acara kita. Yang kedua, mengapa sampai Polri berkesimpulan sampai saat ini ya, maksudnya berkesimpulan sampai saat di press release kemarin ya. Pertama, bahwa apa yang dilakukan oleh Polri dalam melakukan penyelidikan sudah on the track ya, sesuai dengan SOP, sesuai dengan hukum acara kita yang berlaku. Alat bukti yang dikumpulkan, baik alat bukti sesuai 184, saksi, ahli, dan sebagainya sudah dilakukan, termasuk pengumpul. Dan alat-alat bukti yang berupa physical evidence, yaitu sidik jari, kemudian dari HP, laptop, kemudian CCTV, termasuk juga alat bukti berupa hasil otopsi pisem luar dan pisem dalam yang menentukan penyebab kematian, didukung dengan alat-alat bukti yang kesaksian dan sebagainya, kata sampai 24, dan itu sudah dipertanggungjawabkan di depan pengawas Polri, yaitu Kompolnas, ada juga mengundang Komnas HAM dan juga pakar-pakar gitu kan. Kemudian Polri berkesimpulan bahwa sampai dengan diumumkannya kemarin belum ditemukan adanya tindak pidana, dan berkesimpulan bahwa sesuai dengan hasil otopsi bahwa penyebab kematian adalah akibat dari pernapasan gitu ya, yang tidak masuk oksigen tentunya ya. Kemudian mengapa sampai demikian? Yang dipertanyakan oleh publik mungkin yang lebih besar, lebih menyangkut kepada masalah motifnya. Mengapa kesimpulan kepolisian itu, kalau kesimpulan kepolisian mengarah kepada tidak ada pihak lain yang menyebabkan kematian itu, berarti dirinya sendiri. Nah, kalau dirinya sendiri, apa kesimpulannya? Nah, terus orang mempersoalkan motifnya, mengapa sampai demikian? Nah, motifnya itulah yang tidak dipublikasi oleh Polri kepada publik, tapi yakinlah bahwa itu sudah disampaikan pada pihak keluarga terdekat ya. Nah, sekarang bagaimana keluarga terdekat kok tidak menyampaikan juga motifnya? Tentunya hal-hal yang menyangkut privasi ya, dan itu dilindungi oleh hak asasi. Termasuk Polri juga tidak akan menyampaikan hal-hal yang akan mengganggu masalah privasi keluarga, itu menyangkut hak asasi manusia ya. Jadi cara menyampaikannya dengan sedemikian hati-hati gitu. Nah, tentang misalnya kami tidak yakin dia melakukan gitu. Nah, soal dalam kasus ini bukan soal yakin atau tidak yakin, tetapi menyangkut masalah pembuktian. Pembuktiannya bagaimana? Standar pembuktian kita adalah hukum acara. Hukum acara pidana, di situ ada alat-alat bukti yang menjadi tolak ukur yang harus saling bersesuaian. Dan ini sudah dilakukan oleh Polri gitu. Melakukannya apa? Otopsi sudah, pisem luar sudah, pisem dalam sudah, dan itulah yang menyebabkan terlihat lama sampai 3 minggu. Polri baru mengumumkan. Mengapa lama?
Karena hasil visum itu tidak bisa didapat oleh Polri sendiri, karena Polri tidak melakukan itu. Itu adalah menyangkut disiplin ilmu lain, termasuk juga membuka HP, membuka laptop dan sebagainya. Itu disiplin ilmu yang lain. Jadi kalau soal motif, Polri sudah yakin jelas sekali gitu. Dan bisa kita dengar dari Pak Luki nanti dari ahli kriminolog gitu, ada beberapa alternatif motifnya yang disampaikan. Tentunya tidak menohok kepada salah satu gitu. Baik. Bang Luki gimana? Apakah Anda punya kesimpulan yang sama? Ya, saya masih melihat kasus ini sebagai salah satu bentuk anomali ya. Ada 3 aspek yang kemudian bisa kita kategorikan kenapa kemudian menjadi anomali. Yang pertama dari diksi yang kemudian digunakan saat rilis kemarin Polda Metro Jaya, ada diksi yang kemudian dalam konteks kriminologis ini berbanding terbalik, opposite. Jadi korban ADP dalam hal ini, maka secara umum kita akan menganalogikan bahwa akan ada pelakunya. Atau kemudian jangan-jangan pelakunya adalah dirinya sendiri dalam konteks victimless crime. Anomali yang kedua adalah dalam konteks bagaimana runutan kasus ini berjalan, ada 3 aspek juga. Yang pertama kita disuguhkan satu dalam tanda kutip season di mana ini terindikasi sebagai local mystery misalnya seperti itu. Namun dengan TKP yang cukup bersih. Minggu kedua maka kita disuguhkan lagi pada premis-premis adanya asfiksia misalnya seperti itu. Jadi asiden, adanya kecelakaan karena ada berbagai bukti seperti misalnya plastik atau bahkan kemudian dalam konteks ini adalah lakban. Yang season yang ketiga kita dikerucutkan lagi dengan munculnya berbagai temuan bukti baru misalnya yang disuguhkan oleh pihak kepolisian, maka secara tidak langsung kita mulai mengarah kepada guardian bahwa ini adalah salah satu bentuk misalnya apakah kemudian terkategori sebagai suicide. Nah, anomali yang ketiga ada tadi juga disampaikan Pak Son, jika memang ini adalah suicide dan kira-kira kita bantah, maka saya menggradasi atas ada 3 aspek. Yang pertama dalam konteks altruistik. Jadi apakah memang yang dilakukan oleh almarhum ADP ini adalah salah satu bentuk upaya untuk menahan sesuatu gitu, atau kemudian ada upaya pengorbanan untuk menutupi sesuatu, atau bahkan jika sesuatu aib ini misalkan sampai terekspos oleh publik, maka tidak hanya dirinya tapi kemudian keluarga. Yang kedua ada dalam konteks egoistik. Jika memang tahapan karir dia sudah cukup tinggi, jika ya ini seringkali dilakukan oleh public figure yang berada pada top of the top performnya ya, maka mereka akan menganggap bahwa apa yang dia capai ini sudah selesai. Jadi pilihan terakhir adalah jika memang dia bisa melanjutkan atau kemudian dia mengakhiri hidupnya. Kemudian saya melihat lagi perkembangan kasus ini, maka dalam kondisi ini bisa jadi kita kategorikan sebagai anomik. Jadi ada kondisi di mana dia mengalami suatu kegundahan gitu ya, atau mungkin nanti bisa ditindak lebih lanjut dalam konteks adanya yang kita kategorikan dramatization of evil di sana. Jadi Apsifor mengatakan pribadi ini memiliki profiling yang cukup positif, tapi di sisi lain dia tidak mampu untuk menahan sisi negatif yang seringkali melonjak dalam dirinya. Terus yang berikutnya ada apakah memang dalam konteks komunikasi dengan pihak keluarga seperti itu ada sesuatu yang bisa kemudian ditelusuri lagi saat dia menjalani komunikasi, bahkan saat dia tidak menjalin komunikasi pihak keluarga itu cukup panik, namun di sisi lain tidak melakukan aksi yang cukup nyata melalui misalnya penjaga kos. Terus kemudian anomali yang saya sampaikan tadi itu yang ketiga adalah jika memang misalnya dalam konteks burnout stress, maka perhatian terbesar pada Kementerian Luar Negeri. Maka tekanannya bagaimana mengelola sumber daya, dan ini akan sangat merugikan juga. Tidak hanya di mata kita di dunia internasional, tapi dalam konteks nasional pun keberadaan diplomat ini kemudian menjadi pertanyaan lebih lanjut. Mas Luki, apa yang bisa Anda simpulkan kalau melihat dari CCTV sebelumnya kan aktivitas dari Arya Daru ini nampaknya mukanya netral saja, tidak ada semacam tekanan, aktivitas di CCTV secara normal begitu. Tapi kalau melihat ada bukti chat Arya Daru di tahun 2013 yang menghubungi lembaga kesehatan dan lain sebagainya, apa yang bisa Anda simpulkan dari situ? Ya, kesimpulan pertama sebenarnya ada dua perspektif. Kalau saya lebih senang mengkategorikannya seperti itu. Yang pertama adalah zonal crime scene di sana, bahwa saat kemudian kita terkungkung pada TKP yang berada di kos-kosan, sebenarnya kita cukup terbatas pada keberadaan di situ. Tapi saat kemudian tadi Mbak Ranti menanyakan bahwa ada keterkaitan misalnya dengan titik-titik di mana dia beraktivitas, maka kita kembangkan lagi yang kita kenal sebagai point to point crime scene di sana. Jadi ada 3 akhirnya, TKP dari kos-kosan, terus kemudian pusat perbelanjaan sama dengan Kementerian Luar Negeri. Masing-masing ini akhirnya bisa kita lihat bagaimana kemudian gejolak yang dialami oleh almarhum. Seperti misalnya jika memang ini ada di kos-kosan, maka personal diri almarhum itu kemudian menjadi terekspos. Meskipun saya tidak bisa lebih lanjut lagi gitu ya, menganalisis CCTV secara lebih mendalam. Yang kedua, di pusat perbelanjaan, maka interaksi apa yang kemudian terjadi oleh almarhum dengan pihak lainnya. Ini yang seharusnya kemudian bisa menggradasi apakah memang ini terkategori
sebagai suicide atau bahkan dalam konteks accident. Yang ketiga tentu dari Kementerian Luar Negeri, maka tekanan terbesarnya jika kita lihat adalah bagaimana suatu birokrat yang terjadi di sana atau kemudian stress burnout yang memang terindikasi misalnya ya terjadi di sana atau bahkan di tahun 2013 misalnya seperti itu. Nah, jika memang pertanyaannya 2013 maka harus ada aspek resistensi yang kita kenal. Jadi 2013 sampai 2015 lonjakan-lonjakan seperti inilah yang seharusnya bisa menahan diri almarhum. Tapi di sisi lain dalam konteks orang yang melakukan aktivitas yang cukup berani seperti ini, maka ada satu stimulus yang kemudian bisa dibuktikan melalui digital forensik. Oke, dari bukti-bukti yang ditampilkan ke publik ya, Abah, kita lihat ada bukti CCTV begitu ya. Dari perilaku yang ada di CCTV, kira-kira apakah ada keanehan di sana yang ditemukan sama Abah? Kalau kita lihat kelengkapan datanya, yang paling aneh untuk memberikan keabsahan, polisi bilang bahwa itu adalah bunuh diri. Dengan data yang sebegitu sederhana, bagi saya secara digital itu sederhana, ya kemudian bisa menyimpulkan lalu tidak ada orang lain yang terlibat, terlalu dangkal dan terlalu cepat, prematur banget. Sebagai contoh sekarang, pada saat dia dibilang ada ke rooftop, ya ada di memang dia di rooftop. Tetapi saat dia keluar masuk dari rooftop harusnya ada rekaman yang kelihatan karena semua kelengkapan CCTV seperti itu. Kabarnya melalui tangga darurat begitu ya, rooftopnya ya. Apapun mau dari tangga darurat, mau dari lift kemudian pindah tangga darurat, ujuk-ujuk atau dibilang mendadak ada di rooftop pasti ada pintunya. Ada pintu pasti kan karena di situ dimonitor siapa yang akan naik dan turun karena di sana ada helipad. Ya kan jadi akan dimonitor ke sana. Oke. Kemudian saat di elevator ya selagi belum sampai dan nggak darurat dia naik elevator dulu kan, tidak ada informasi itu. Saat dia pulang di lobi harusnya ada di rekaman CCTV, tidak ada, tidak mampu ditunjukkan sama kepolisian. Kemudian saat dia kembali dari baru pulang ke kosan, sebelum yang ada videonya dia buang sampah, ya kembali ke kosannya nggak ada rekamannya. Padahal harus ada kelengkapan di situ untuk memastikan betul kalau waktu dia ada di rooftop itu masih di Kemenlu, kemudian dia pulang. Kalau bisa memberikan rekaman yang dia buang sampah, balik ada orang seliweran, semudah untuk memberikan informasi kapan dia pulang, jam berapa rekaman di situ pasti bisa ada. Terlihat ya? Tidak bisa terlihat. Termasuk mungkin CCTV saat lagi di pusat perbelanjaan juga tidak ada nampaknya ya? Di mana-mana pusat perbelanjaan nggak ada. Yang di teras waktu dia rekaman umpamanya di pelataran juga tidak ada. Namanya kelengkapan data secara digital forensik itu 4R plus 4R. 4R pertama selalu saya sampaikan di mana-mana tentang reka rangkai runut, tentang waktunya dimonitor, kemudian direka kemana aja dan apa saja yang dilakukan, termasuk perilakunya dan pergi kemana. Kemudian dirangkai semua video tersebut, kemudian dirunut, ya dirunut kepastiannya. Nah 4R yang berikutnya data-data tersebut harus pertama retrievable yang dari ada yang ada sini. Kemudian dia rateable, bisa di rating benar-benar mana yang data yang sah, valid untuk review, mana yang enggak. Kemudian rectifiable, berani mengkoreksi kalau ada temuan-temuan yang kurang valid. Ada yang dianggap ratingnya baik, tapi ternyata informasinya itu kurang sah, kurang valid. Ya, terakhir reconstructible. Ya, nah hal itu tidak bisa dilakukan polisi. Dalam arti gini, polisi sudah berani menjabarkan ini semua kepada publik demi transparansi publik. Tetapi transparannya setengah transparan dalam arti hal yang penting harusnya bisa diketahui oleh orang-orang yang mengerti. Misalnya kayak seperti saya dan kemudian banyak nggak hanya sendiri saya banyak kalau orang kayak gini bisa mengerti runutan di sini yang harusnya bisa seperti itu. Ternyata tidak terjadi. Abah, selain juga ini kalau kita melihat komentar-komentar netizen ya dari Abah sendiri selain juga melihat kelengkapan CCTV yang juga kurang dipublish oleh pihak kepolisian, ada nggak CCTV yang dinyatakan janggal secara visual? Mungkin dari time code-nya dan lain sebagainya. Oke, secara visualnya janggal adalah saat CCTV tersebut itu dia merekam, yang kelihatan sampai jendelanya saat dibongkar sama petugas ya. Itu angle-nya seperti itu. Kemudian saat dia lagi jalan membuang sampah, ya angle-nya juga lain. Oke, ya berarti CCTV ada yang menggerakkan. Dan kalau namanya angle-nya lain, selain-lainnya angle, sejauh-jauhnya angle, yang namanya daytime stamp harusnya full. Lengkap, jam, menit, detik, semuanya semua lengkap di situ bisa kelihatan. Tetapi ternyata yang saat dia ada orang seliweran, kemudian dia berangkat pulang sampah, segala, itu hanya ada potongan, tidak berarti full. Itu cropping ya, Bah? Kenapa? Ada kemungkinan cropping. Selain ke cropping, kemudian di situ posisinya juga jadi nggak jelas di sini, gitu loh, ada pergeseran. Katanya berikutnya kemudian ada analisa ternyata itu dibilang ada petugas yang menggeser karena mau dilihat karena dari sini.
Tapi itu setelah saya melakukan review di publik segala gini, jadi kemudian oke, bikin skenario lagi nih. Harusnya hal yang kayak gitu, penjelasan seperti itu ada di awal. Kalau polisinya pintar, sudah mengolah ke sana. Kenapa baru keluar setelah diulas di publik? Ya kan itu sesuatu yang aneh. Jadi kan mencoba mereview, menjawab setelah apa ini yang tersebar di publik, komentar-komentar orang, netizen termasuk saya. Dan kemudian saat membuka jendela, selalu saya bilang, ini aneh membuka jendela di pojok, jendelanya kebuka. Itu kuncinya ada di tengah. Kok bisa dari samping dicolek kemudian kebuka? Harus dicolek di tengahnya dulu. Ya baru bisa kebuka, nggak mungkin itu bisa terjadi. Dan orang yang saat masuk ke jendela melihat selalu mereka yang kelihatan adalah langsung dia melihat ke pintu kuncinya. Ya lah, kalau orang lagi mau cari masuk berarti pengen tahu apa yang terjadi di dalam. Pertama setelah buka jendela yang dilihat bukan pintunya, pasti langsung ngeliat ke dalam. Tibaklah hordennya mencari tahu, dinyalakan pakai HP flash untuk mencari apa yang terjadi di dalam. Kalau panik ternyata ada yang terbujur kaku, baru dibuka. Ya kan baru bukanya saya segera buru-buru. Ini bukan langsung hanya mau ngeliat ke pintu. Ini kayaknya rekayasa kejadiannya lagi gitu loh di sini. Nah, kejanggalan hal ini menjadi tanda tanya. Karena apa? Tidak bisa dirunutkan oleh kepolisian, tidak bisa dijajaskan. Tadi demi transparansi publik. Tetapi hanya sekedar orang lihat di pagar, kemudian dia waktu mau loncat katanya di atap kementerian di rooftop. Itu kemudian dia lihat di situ dan dibilang kan ada visum, tapi bukan saya orang IT nggak bisa ngomong itu ya, bahwa luka-luka di sini lebam macam-macam. Kompolnasnya sendiri ngomong, oh itu terjadi karena dia lagi mau loncat kemudian nggak jadi, ada terjadi lebam-lebam. Loncatnya gampang banget, cuma ngeliat set nggak jadi. Bikin lebam, rentan banget orangnya. Ini kan sekedar analisa di situ bisa diterima oleh Kompolnas. Sementara saya bilang itu sangat dangkal. Semalam saya juga bicara sama Kompolnasnya. Terlalu dangkal untuk bilang langsung itu sebagai luka-luka lebam. Kenapa? Setelah dia ngeliat nggak jadi, dia jalan-jalan aja. Sedangkan kalau kita memang sakit, ada lebam, pasti abis itu jalannya dia akan kesakitan. Refleks begitu ya? Refleks lah. Banyak kok di anggota tubuhnya. Nah ini tidak ada bukti tersebut. Saya tidak bisa menganalisa kemudian luka-lukanya. Tetapi dalam arti gerakan gesturnya harus kelihatan. Di kamera itu kalau memang itu lebamnya disebabkan karena dia di rooftop. Nah ini jangan dibikin analisa ceritanya kayak gitu. Oke, baik. Pak Susno, ini dikatakan tadi transparan, tapi transparannya setengah-setengah. Mungkin bisa dijawab usai jeda, tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kami lanjutkan dialognya, saya ke Pak Susno. Pak Susno, tadi dikatakan sama Abah katanya ini transparan tapi setengah-setengah begitu. Tanggapan Anda gimana? Bagus sekali ya, tanggapan Abah tadi itu kan mewakili tanggapan daripada netizen ya. Sampai pada kesimpulan kalau polisi pinter ya berarti polisi kan nggak pinter ya, itulah suara-suara publik. Tapi yang menganalisa terkait dengan masalah-masalah cyber termasuk masalah CCTV itu adalah pakar-pakar di bidangnya yang dilibatkan oleh Polri gitu kan. Pakar cyber ada, pakar yang ahli CCTV ada. Ya jelas tidak akan ditayangkan di ranah publik khususnya televisi gitu kan. Durasi yang diambil oleh Polri, durasinya berapa? Ya sudah dikatakan seminggu sebelum dan seminggu dan beberapa hari setelah kejadian itu diambil. Kalau ditayangkan di TV nanti TV-nya nggak sempat iklan lagi gitu kan, karena menayangkan CCTV. Dan adalah sangat tidak masuk akal gitu kalau Polri mengambil suatu kesimpulan dari CCTV. Tidak. Alat yang digunakan atau tolak ukur yuridis yang digunakan untuk kesimpulan daripada penyidik Polri adalah pasal 184 KUHP didukung oleh physical evidence atau alat bukti forensik yang tidak terbantahkan. Ya, yang sampai pada kesimpulan Polri itu bukan Polri yang menyimpulkan, tapi alat-alat bukti forensik, alat-alat bukti saintifik yang ngomong. Ditambah lagi Polri minta keterangan para ahli, sudah diminta ahli Pak dari Susno. psikiater, psikolog, ya. Baik Pak Susno, bolehkah kita diberikan gambaran biasanya Polri kenapa tidak bisa menginformasikan apa motif? Karena motif ini menjadi elemen penting untuk suatu kasus yang diduga ini bunuh diri. Kenapa motifnya karena terlalu sensitifkah sehingga tidak diumbar ke publik atau seperti apa Pak Susno? Polisi sangat menghargai hak privasi seseorang, termasuk hak asasi manusia. Kalau ini menimpa kita, kasus serupa menimpa kita, ya, apa perlu chat di HP, kemudian isi pembicaraan di HP,
apa yang dilakukan pembicaraan pada istrinya, apa yang dilakukan pembicaraan pada konsultannya, apa yang dilakukan pembicaraan pada seseorang itu ditayangkan. Kan ini negara hukum yang sangat melindungi Tapi begini Pak Susno, tapi publik juga sudah disajikan barang bukti yang dimiliki oleh pihak kepolisian seperti alat kontrasepsi, pelumas, kemudian chat-chat ke lembaga kesehatan mental. Ini kan akhirnya menjadi liar di publik dengan tidak adanya motif yang diberikan oleh pihak kepolisian. Disitulah publik silakan menyimpulkan dengan kecerdasannya sendiri, dengan kecerdasan ya. Jangan mengambil kesimpulan kayak tadi, oh itu ada satu alat bukti langsung disimpulkan oleh publik. Di sini kan kita melatih bahwa Polri silakan, publik dengan cerdas mengambil kesimpulan sesuatu harus disimpulkan secara matang gitu dengan alat bukti itu, dan Polri tidak pernah menyatakan alat bukti itu digunakan oleh almarhum untuk begini tidak. Ya, almarhum tidak pernah Polri mengatakan ini digunakan untuk ini, enggak, tapi ditemukan, dan itu fakta, ditemukan seperti itu. Tak bisa Polri menutupnya. Tapi kalau permasalahan misalnya mengapa sampai dia demikian, motifnya itu hanya disampaikan pada pihak tertentu dan pada keluarga. Dan keluarganya pun kalau ditanya menyampaikan kepada publik, keluarganya kan dalam bahasa yang bagus juga supaya tidak mengangkat yang akan mencemarkan nama baik keluarga. Misalnya kami yakin bahwa yang bersangkutan tidak melakukan hal itu. Nah, yakin itu dalam hukum ya harus dibuktikan dengan alat bukti, tidak cukup dengan oh saya yakin. Nah, ini publik lah yang harus menafsirkan. Oh silakan gitu. Keluarga yakin, silakan, itu hak dia untuk yakin, tapi tidak cukup dengan yakin saja bahwa itu harus didukung dengan alat bukti forensik, dengan alat bukti hukum gitu, yuridis. Polisi bicaranya di situ gitu. Jangan seperti tadi, wah ini hanya CCTV, ini CCTV. Tak pernah Polri mengambil kesimpulan dengan CCTV. Itu dangkal sekali. Baik. Itu kita tidak mendidik publik kalau kita ngomong gitu. Gimana Abah? Boleh tanggapi Abah? Pertama Pak Susna bilangnya saya netizen ya. Pak Susna sejak Anda udah nggak jadi Kabar Reskrim, saya tuh juga udah banyak nganalisa dan dibantu Kabar Reskrim. Ngebantu Kabar Reskrim. Bahkan ngajarin banyak orang-orang Kabar Reskrim, tanyain yang Pak Reskrim ya. Jangan ngomong dari netizen, jangan di situ. Bedakan. Tidak, saya tidak mengatakan apa itu netizen. Tidak ya. Nggak usah didebat, nggak usah didebat, bukan begitu. Jadi analisanya lain. Oke, Pak Susno, kita kasih kesempatan saya tidak mengatakan Anda netizen, saya mengatakan suara Anda mewakili netizen kebanyakan seperti itu. Enggak. Clear sampai situ. Baik, Pak Susno tahan dulu. Ngambil kesimpulan seperti itu. Nah, baik. Gini. Baik. Silakan Abah. Kita bicara analisa. Kalau analisa yang kita lihat, kita menghargai suatu privasi. Ya, Pak diam dulu Pak, saya lagi mau ngomong nih Pak. Pak Susno, kita kasih kesempatan buat Abah berbicara. Nah, kemudian saat kita menganalisa, kita level di sini, kita menganalisanya adalah melihat dari faktor apa yang masih mungkin di review harusnya bisa transparan. Kalau seseorang bisa ditampilkan saat dia buang sampah saja bisa, ya berarti pulang kantor juga masih bisa normal. Buang sampah di review kok. Ada orang seliweran buka-buka baju malah di review juga kok. Orang pegang sapu di review. Tetapi semudah untuk mengetahui kapan orang itu pulang, berangkat, dan kemudian di tempat tinggalnya dia kapan berangkat tugas, itu normal. Kalau bisa direview di rooftop, area yang harusnya secure. Bahkan polisi tidak boleh meng-sure yang dia di rooftop malah. Itu dikasih lihat kepada publik. Yang simpel saya nanya, sekarang yang di lobi saat dia pulang, ya kemudian saat dia di tempat pusat pembelanjaan itu lebih umum daripada rooftop. Nggak berani polisi menayangkan di situ. Tapi kan katanya ada, cuma kepanjangan kalau tayangin semua. Bukan kalau tinggal sedikit, sekarang malah yang secure, yang justru harusnya safety concern itu berani ditayangkan, malah yang umum, saya tinggal minta hanya yang di elevator, kemudian yang ada di pusat pembelanjaan, dan kemudian di tempat publik untuk memastikan benarkah dia pulang apa enggak. Di situ yang aneh. Itu yang saya bilang lihat ke publik. Saya juga ngerti mana yang kira-kira benar-benar very secure, kemudian area private. Bahkan dari TV tetangga sebelah menanyakan hal yang private mengenai perilaku tubuh orang, saya bilang saya tidak mau menyentuh itu karena tidak kelihatan di CCTV. Saya jadi ngelihatnya ada fokus dari situ gitu loh. Nah, harusnya melihat dari sini bahwa
orang yang ngomong ini yang pernah memang banyak membantu Bareskrim, kemudian memang menganalisa banyak kenal orang Bareskrim, banyak bantuin. Kita ngeliatnya gitu ya, netizen yang lain terserah. Kita kasih waktu untuk Pak Susno. Jadi memang sebenarnya yang dipertanyakan Pak Susno itu sebenarnya yang di ruang publik juga. Kenapa tidak ditanyakan saya? Ditanyakan Abah mengenai kenapa yang di ruang publik, di pusat perbelanjaan, tidak dipublish. Saya tanggapi Abah ya. Abah itu bukan saya katakan Abah itu netizen, mewakili kebanyakan netizen seperti itu suaranya. Bukan netizen, dia pakar. Dari segi nguraikannya pun dia pakar. Saya tahu dia, walaupun saya nggak pernah ketemu. Ya, saya mantan Bareskrim, saya tahu. Itulah yang dilakukan oleh Bareskrim, Polda Metro. Apa yang dijelaskan oleh Abah tadi, itu yang dilakukan oleh Polda Metro, urutan-urutan ilmiahnya. Tetapi itu tidak ditayangkan di sini. Jadi sudah dilakukan. Ya. Sudah dilakukan oleh Polda Metro apa yang disampaikan Abah. Suara Abah itu adalah mewakili dua. Itu suara yang kebanyakan ditayangkan netizen, itu juga suara daripada cara para pakar menganalisa. Ya. Jadi dua yang dijelaskan. Jadi kalau pakar dia bicaranya begitu. Mewakili yang ini dia sampaikan, apa yang dilakukan di dalam ranah penyelidikan, itulah yang dilakukan. Tapi mana yang ditayangkan itu mungkin yang ini menghendaki yang ini menghendaki yang ini. Bayangkan Pak, itu seminggu sebelum itu Abah lebih pintar dari saya kan, dan mungkin seminggu setelah itu. Jadi berapa kali kalau itu ditayangkan semua kan nggak masuk, tetapi diambil oleh Polda, mungkin yang ini, tapi yang ditayangkan itu mungkin tidak sesuai dengan selera, Pak. Kita selera yang ini nasi campur, yang ini nasi tempe, gitu. Tertayang yang ini. Nah, itu juga saya kira pagi ini dari Polda Metro memantau kita ini. Mungkin diambil, kurang. Nah, tetapi untuk sampai pada kesimpulan tentang, ini bunuh diri, ini itu tidak pernah disampaikan oleh Polda Metro bunuh diri, tapi dalam bahasa yang sangat santun begini. Nah, tentang apa kesimpulan dari publik, kan kita pagi ini kan ada pakar kriminolog kan yang hadir, yang dia menyampaikan beberapa alternatif. Silakan kita belajar cerdas dari televisi ini. Ini gitu. Thank you, Pak. Baik, Bang Luki, ini tadi Pak Susno berkali-kali bilang bahwa ya biarkan saja netizen menyimpulkan sendiri begitu dengan fakta-fakta yang sudah ditampilkan. Tapi Abah tadi juga mempertanyakan kenapa runutannya tidak ditampilkan semua begitu, yang penting-penting tadi dan juga di ruang publik. Gimana Anda? Ya, saya tertarik ya melihat kemudian diskusi yang kemudian terjadi, maka saya melihat atas dua aspek juga. Jadi yang pertama, saat kita berbicara mengenai bagaimana korban meninggal, saya pikir kita sudah berhenti di sana dan itu sudah terverifikasi. Maka yang menjadi pertanyaan berikutnya, mengapa kemudian almarhum gitu mengakhiri hidupnya misalnya? Maka kita berada pada ranah falsifikasi. Ya, itu motifnya itu yang. Jadi kita mulai mempertanyakan atau kemudian mulai menggradasi berbagai kemungkinan. Ada beberapa aspek jika memang kondisi seperti ini ada yang kita kenal sebagai spousal. Jadi seringkali landasan seseorang untuk berani melakukan aktivitas seperti ini seringkali memang dilakukan oleh orang dekat pertama. Jadi interaksi yang terjalin antar pihak keluarga misalkan, kemudian ataukah kemudian dalam konteks relasi emosional atau relasi sosial yang terjadi, itu adalah 80% kondisi di Indonesia yang menstimulus seorang melakukan tindakan sampai nekat seperti itu. Apakah dalam konteks homicide atau bahkan dalam konteks suicide. Yang kedua yang bisa kita lihat berikutnya adalah yang menjadi banyak juga adalah stranger di sana. Stranger ini bisa dilakukan misalnya oleh profesional atau kemudian oleh random person misalnya seperti itu, seperti misalnya begal atau apapun. Tapi ini menjadi penyumbang paling sedikit dalam konteks memang tidak ada unsur pidana. Yang ketiga yang bisa menjadi pertanyaan berikutnya adalah apakah memang ada suatu hal yang bersifat emosional di sini? Apakah terjadi antara pihak lain atau kemudian pihak ketiga? Dalam konteks tidak ada unsur pidana, maka sebenarnya bisa kita lihat dua aspek juga, aktif dan kemudian pasif, atau yang kita kenal sebagai passive intended dan kemudian active intended. Active intended adalah orang-orang yang memang jika memang terekam jejak 2013 dia sudah pernah melakukan suatu komunikasi gitu ya dengan lembaga internasional, ada indikasi ke sana. Jadi desistensi inilah yang menandakan bahwa dia mampu menahan lonjakan-lonjakan emosional yang terjadi pada dirinya. Apakah memang dia melakukan chat kepada pihak lain atau kemudian menjalin interaksi dengan pihak lain. Nah, yang kedua adalah passive intended tadi itu saya sampaikan. Jadi bisa jadi dorongan ini tidak kemudian secara aktif berasal dari dirinya. Tapi misalkan dia mengalami suatu deadlock hubungan yang terjadi antara dia dengan pasangannya. Misalnya seperti itu. Atau kemudian dia merasa dikucilkan dari inner circle yang seringkali bersifat inklusif. Atau bisa jadi juga meskipun dia misalkan dalam konteks birokrasi dia memiliki karir yang cukup cemerlang misalnya seperti itu. Tapi
Tapi di sisi lain ada desakan-desakan yang menjadikan diri dia berupaya untuk mengakhiri hidupnya. Nah, ketiga aspek inilah yang kemudian seharusnya bisa menjadi gradasi. Dan sekali lagi saya sampaikan, tidak kemudian bisa kita simpulkan dengan keterbatasan bukti yang mungkin dalam hal ini saya miliki. Kalau menganalisis perilaku yang dilakukan sama ADP ini, begitu ya, Anda menemukan kejanggalan atau tidak, begitu ya? Mengenai dari kantor ke pusat perbelanjaan, kembali lagi ke kantor, begitu. Ada rencana untuk berangkat, ditugaskan ke luar negeri, sudah membeli beberapa perlengkapan pada saat di pusat perbelanjaan, sampai akhirnya memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Ya, ini yang saya katakan tadi ada falsifikasi di sana. Saya tertarik tadi mengenai Kementerian Luar Negeri tadi itu di rooftopnya itu ya. Maka saya bisa kategorikan bahwa dia cukup familiar. Jadi saat kita berada pada aktivitas yang baru pertama kali, misalnya saya baru pertama kali misalnya ke sini, maka kita akan kategorikan sebagai private territory saya, paling cuma sebatas apa yang saya tahu. Tapi saat dia berada pada tingkatan tertentu yang bahkan untuk mencapai sana tidak hanya kemudian melalui satu akses gitu ya, maka dia cukup familiar dengan kondisi atau kemudian lokasi tersebut. Atau kemudian bisa kita lihat apakah memang pola-pola seperti ini sering dilakukan oleh almarhum. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ada satu lonjakan emosional saat dia menjalin interaksi dengan apakah kemudian dengan dirinya atau kemudian pihak lain di pusat perbelanjaan. Tentu ini akan sangat riskan karena CCTV di berbagai lokasi tersebut itu akan meng-capture. Nah, yang kejanggalan yang saya kemudian amati atau saya kategorikan sebagai anomali adalah mengapa ada orang yang kemudian menghilangkan atau kemudian menyimpan gitu ya alat komunikasinya. Karena di sisi lain untuk dia pergi ke point to point dari crime scene itu dibutuhkan komunikasi. Terus kemudian yang bisa menjadi pertanyaan berikutnya adalah bagaimana mungkin orang yang misalnya gitu ya berada di kos-kosan terus dia lebih rela gitu untuk membeli makanan secara secara offline daripada secara daring. Nah, pertanyaan seperti inilah yang kemudian memberikan ruang tafsir yang menjadi cukup beragam karena kemudian didukung dengan pernyataan dari Polda Metro bahwa memang korban dan kemudian ada kemungkinan untuk dibuka penyidikan lebih lanjut. Penting tadi disampaikan alat komunikasi ini kan memang juga dikatakan belum hilang. Belum ditemukan ponsel yang biasa sehari-hari digunakan oleh ADP ini. Dari sisi Abah, apakah sebenarnya bisa pihak kepolisian ini men-trace kan nomornya masih aktif, walaupun handphone tidak ditemukan, bisa di-trace nggak sih sebenarnya komunikasi terakhir dengan siapa, telepon-teleponnya dengan siapa, apakah ada SMS dan lain sebagainya? Bahasa yang bagus. Tadi kan offline saya bilang ya, bahwa tidak diketemukan dan hilang beda. Nah, kalau ada polisi ataupun siapapun, misalnya media yang ngomong itu hilang, itu aneh. Karena kata-kata hilang itu adalah orang yang memiliki. Ya, kalau kata-kata orang yang lain, milik orang itu belum ketemu, itu bukan hilang, berarti belum diketemukan. Harus jujur dan mengutarakan itu. Nah, sejauh ponselnya masih menyala, maka bisa di-trace, yaitu ponsel kemana aja, ada di mana aja. Karena semua menara BTS, Base Transfer Station, itu bisa memonitor nih orang ada di mana, ada di mana. Kalau sudah mati pukul 9, Bah, kabarnya? Nah, kecuali nanti kalau sudah mati pun itu event itu bisa ketahuan dimatikan apakah hilang sinyal. Berarti dalam arti abnormal EN. Ya, di situ bisa kelihatan. Kalau sudah mati ya udah nggak kelihatan. Tetapi kelihatan terakhir matinya di mana. Nah, kita bicara komunikasi. Kalau bicara komunikasi detail. Kalau polisi menggunakan data email, pernah mau ngomong ke lembaga internasional ya 2013 gitu ya mengenai hal-hal yang terkait dengan bunuh diri gitu ya. Kira-kira kayak gitu. Ya, nah, bayangkan 2013 pengen bunuh dirinya 2025 orang stres macam orang nggak, kalau orang bisa bertahan bayangin logikanya gini. Kalau saya mau dioperasi 3 hari berikutnya aja kita udah deg-degan dari sekarang, baru operasi cabut kelingking misalnya cabut kuku pasti akan deg-degan apa akan terjadi. Ini menghilangkan nyawa dari niatnya ngomong 2013 masih dinyatakan dianggap itu valid sebagai referensi di untuk bunuh dirinya 2025. Bisa jadi 2013 itu bukan untuk dia tapi umpama ada temannya yang udah pengen menghilangkan nyawa dan kenapa. Nah, dia membantu menanyakan kepada lembaga tersebut bagaimana nih kalau orang mau bunuh diri kayak gini. Ya, untuk mereferensikan, untuk mencari tahu, mungkin dia akan memberikan solusi kepada orang bunuh diri untuk sampai jangan. Akhirnya kemudian malah dia terjadi kalau ternyata yang bunuh diri. Kalau 2025. Nah, bayangkan data yang sebegitu kuno, ya 13 tahun lewat, kalau itu 12 tahun lewat, kalau itu digunakan referensi untuk menganggap sebagai dasar pengambilan pendapat dari kepolisian itu, wah terlalu dangkal, terlalu jauh banget. Harusnya hal yang sifatnya krusial di sini harusnya mereferensi kepada data minimal hanya tinggal beberapa bulan terakhir karena ini sifatnya dan berpikirkan untuk Mas Luki bilang tadi orang mau membunuh diri itu di situ udah sesuatu yang biasa. Itu butuh keputusan, butuh pemikiran dan butuh tekanan yang kuat sekali. Harusnya direview ke sana. Mungkin kalau 2013 pengen literalnya, tapi udah selesai, udah lewat. Ya jangan digunakan lagi data itu. Jangan kemudian sekedar mencari penemuan data komunikasi hanya untuk kemudian
melegalkan keputusan kesimpulan untuk di 2025. Enggak lah. Sedikit mungkin ada nggak sih kira-kira dari sisi Abah ada yang ditutup-tutupi dari pihak kepolisian? Ini kalau saya sebagai netizen lah ya, baik yang mungkin dengan siapa di pusat perbelanjaan kah, atau dengan siapa komunikasi terakhir kah? Bukan hanya dengan istri ternyata. Gini, bahasa saya bukan ditutup-tutupi. Ya bahasa saya tidak ditutup, tapi tidak lengkap. Kalau tidak lengkap, tidak ditutupi, tentu mungkin kalaupun yang bagian menjelaskan di situ dia ngomong, pasti juga mendapatkan keterbatasan informasi dari atasannya. Tetapi dalam hal ini bahwa kalau data tersebut, informasi tersebut tidak lengkap, janganlah kemudian memberi keputusan sesuatu yang sifatnya krusial. Justru mau ngomong bunuh diri ini, justru kasihan keluarganya. Kalau dianggap anggota keluarganya punya pemikiran kelainan mental yang akhirnya mengasih nyawanya. Pak Susno, makasih tadi referensi klarifikasinya Pak Susno ya. Baik, iya, saya sedikit Pak Susno mau menanggapi. Oke, saya tanggapi. Jadi diskusi pagi ini sangat bagus. Sedikit saja Pak. Sangat bagusnya kenapa? Apa yang disuarakan Abah itu, walaupun dia katakan saya nggak kenal, saya kenal dia. So, itulah suara daripada netizen, itu juga suara daripada apa yang dilakukan oleh Polri. Tapi memang sebagian tidak bisa disampaikan. Jadi saya sependapat, telepon tadi hilang tidak berfungsi. Itu sudah disampaikan. Kemudian apakah dengan hilangnya atau dikatakan tidak berfungsi lagi HP tadi tidak bisa mengungkap, itu kan sudah diungkapkan oleh Polri pada saat mereka gelar internal. Nah, kemudian tentang apa terlalu dangkal dan sebagainya, itu tadi juga suara netizen seperti itu, dan sudah disampaikan juga oleh Abah ini pintar orang ini. Dia melakukan mestinya begini. Nah, untuk tahu mestinya itu, kita harus tanya Polri, apa sudah dilakukan yang Abah katakan tadi. Nah, tentang data yang ditutupi, saya kira bukan ditutupi, tetapi tidak disampaikan. Nah, redaksinya apa gitu kan. Dan satu lagi, Polri sampai sekarang, kan kalau publik mengatakan bunuh diri kan, sebagaimana disampaikan Abah tadi, tapi Abah juga mengatakan ini kesimpulan yang disampaikan Polri bukan bunuh diri gitu ya, bukan bunuh diri tapi pernapasan gitu. Nah, tapi silakan kita sebagai netizen belajar cerdas untuk ngambil kesimpulan. Terima kasih Pak keterangannya. Oke. Kapan-kapan kita ngopi ketemu. Pak Susno dan juga baik. Terima kasih Pak Susno, Abah dan juga Bang Luki.